Sebuah dongeng sastra Denmark oleh penyair dan penulis asal Denmark bernama Hans Christian Andersen. Ayo, mari kita dengarkan dongengnya. Pada suatu musim panas yang cerah, terdapat induk itik yang sedang mengerami kelima telurnya di bawah pohon. Tiba-tiba ia menyadari bahwa salah satu telurnya berbeda dari telur yang lain. Meskipun sedikit khawatir, dia menunggu mereka untuk menetas. Kemudian pada suatu pagi, satu demi satu telur itik mulai menetas. Anak-anak itik mengeluarkan kepala mereka ke dunia, namun semuanya menetas kecuali satu telur. Oh, anak-anakku yang manis, aku sungguh induk yang beruntung. Tapi apa yang terjadi dengan telur yang kelima? Tanya induk itik. Induk itik merasa khawatir. Telur terakhir ini memakan waktu yang sangat lama untuk menetas. Kemudian induk itik tersebut mulai duduk di atas telur yang belum menetas dan memberikan semua kehangatannya. Ini akan menjadi anak itik yang sangat manis karena telur ini lama sekali menetas, harap induk itik. Di pagi yang cerah, telur terakhir menetas. Keluarlah seekor itik buruk rupa yang berwarna abu-abu. Pip pip, bunyi itik kelima. Anak itik ini berbeda dengan saudara-saudara yang lainnya. Dia sangat besar dan juga buruk rupa. Induk itik terkejut melihatnya dan sampai merasa sedih. Induk itik berharap suatu hari nanti itik kelimanya akan tumbuh seperti saudara-saudaranya. Tapi hari demi hari berlalu dan anak itu tetap buruk rupa. Bahkan saudaranya selalu mengejek itik kelima tersebut dan mereka tidak mau bermain dengannya. Ia tumbuh dengan warna bulu yang berbeda dari yang lainnya dan ukurannya pun lebih cepat besar dari saudaranya. Anak itik tersebut pun menjadi sangat sedih. Kau itik yang jelek, kata itik pertama. Lihatlah itik kecil yang jelek ini. Ejek itik kedua. Ya, pergi kau begitu jelek, ujar itik ketiga. Kami tidak akan bermain dengan kamu, dasar itik yang jelek, ujar itik keempat. Mereka kemudian menertawainya. Dan anak itik yang buruk rupa sangat merasa sedih. Kemudian pergi menuju kolam dan melihat bayangan wajah di airnya. Tidak ada yang menyukaiku, aku sangat jelek, kata itik buruk rupa yang merasa sedih. Itik buruk rupa tersebut kemudian pergi sambil berjalan menyusuri hutan. Dan di sana sang itik bertemu dengan petani. Petani tersebut menyukai itik buruk rupa dan membawanya pulang. Seiring berjalannya waktu, musim dingin akan berganti menjadi musim semi. Semuanya terlihat segar dan kembali hijau. Itik buruk rupa itu masih berjalan dan terus berjalan. Ia berjuang untuk bertahan hidup, mencari makan ke sana dan ke sini. Tak terasa tubuhnya semakin besar dan bulu yang dimilikinya pun semakin indah. Itik buruk rupa kemudian melihat sungai. Ia sangat bahagia karena melihat air lagi. Ini merupakan hal yang sudah lama tak ia hampiri. Ia kemudian mendekat ke sungai dan melihat ada angsa yang sangat menawan sedang berenang di sungai. Itik ini kemudian terpikat oleh pesona angsa tersebut. Namun anak itik buruk rupa ini malu dengan dirinya sendiri hingga menundukkan kepalanya sangat rendah. Saat ia menunduk, itik buruk rupa ini melihat bayangannya sendiri di pantulan air dan ia merasa heran. Dia tidak lagi menjadi seekor itik buruk rupa. Itik yang dibenci semua binatang ini telah berubah menjadi seekor angsa yang tampan dan menawan.
Sekarang ia menyadari mengapa ia terlihat berbeda dengan saudara-saudaranya, karena ia adalah seekor angsa dan saudaranya adalah itik. Menyadari dirinya adalah seekor angsa, maka ia terus memandangi tubuhnya dari pantulan air. Angsa sabar ini akhirnya menikah dengan angsa betina yang menawan dan dicintainya. Lalu mereka hidup bahagia untuk selamanya. Dari dongeng klasik ini mengajarkan kita agar tidak pernah menghina dan menganggap rendah orang lain, karena setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bisa jadi apa yang kita anggap jelek justru membawa kebaikan untuk kita. Begitupun sebaliknya, jika kita merendahkan orang lain, apa yang kita sombongkan bisa jadi kekurangan yang sebenarnya kita tak sadari. Terima kasih telah mendengarkan dongeng kami. Semoga bermanfaat.